Perkenalkan, nama saya Edoyan Pratama, NIM 190305002, Grup 2 PAS 6 dari Laboratorium Analisis Kimia Bahan Pangan. Saya akan menjelaskan mengenai teknik penyimpanan sayuran brokoli. Di sini saya memiliki dua sayuran brokoli yang akan disebut brokoli A dan brokoli B. Brokoli A tidak saya beri perlakuan khusus, saya akan biarkan di tempat terbuka tanpa wadah tertutup. Sedangkan brokoli B, saya akan berikan perlakuan khusus. Pertama, brokoli B saya cuci dengan air garam. Kemudian brokoli B saya keringkan, lalu saya bungkus dengan kertas. Setelah dibungkus dengan kertas, brokoli B saya simpan ke dalam kulkas. Setelah seminggu, terlihat perbedaan antara brokoli A dan brokoli B. Brokoli A yang tidak saya berikan perlakuan khusus sudah berwarna hitam dan telah ditumbuhi jamur. Sedangkan brokoli B yang saya berikan perlakuan khusus terlihat masih berwarna kuning kehijau-hijauan dan tidak nampak tumbuh jamur. Sehingga dapat disimpulkan, kerusakan pada brokoli A lebih parah daripada kerusakan pada brokoli B. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, NIM 190305053, Grup 2 PAS 6, Laboratorium Analisis Kimia dan Bahan Pangan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyimpanan tanaman toge. Ada dua perlakuan yang saya lakukan. Perlakuan pertama, tanaman toge saya biarkan di dalam suhu ruang, dan perlakuan yang kedua, tanaman toge saya simpan dengan menggunakan teknik penyimpanan dalam suhu rendah. Sebelum dimasukkan ke kulkas, toge terlebih dahulu saya bungkus dengan menggunakan kertas. Kertas dapat menyerap air pada toge sehingga dapat menjaga toge agar tetap kering. Setelah dibungkus dengan kertas, toge dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Seperti inilah penampakan tanaman toge sebelum dan sesudah perlakuan. Dapat kita lihat pada tanaman toge yang dibiarkan dalam suhu ruang, warnanya berubah menjadi coklat. Toge bahkan sudah tidak memiliki bentuk dan sedikit berjamur. Aromanya juga sudah berubah menjadi bau yang busuk. Sedangkan pada tanaman toge yang disimpan di dalam kulkas, dapat kita lihat bahwa toge sudah mengalami perubahan warna menjadi sedikit kecoklatan. Teksturnya masih keras, tetapi di ujungnya sudah mulai lembek. Sedangkan aromanya masih sama dengan aroma toge pada umumnya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa teknik penyimpanan dengan suhu rendah yang saya lakukan dapat mempertahankan bentuk, tekstur, dan aroma toge selama 7 hari. Nama saya Yosepin Sinaga, NIM 190305077. Pada video ini saya akan membahas tentang teknik penyimpanan pisang. Ada dua perlakuan yang saya berikan pada pisang. Yang pertama, pisang disimpan dengan menggunakan suhu ruang, dan yang kedua, pisang disimpan dengan menggunakan suhu dingin. Teknik penyimpanan yang saya lakukan yaitu melapisi bagian ujung atas pisang dengan plastik guna menghambat gas etilen dalam proses pematangan pisang, dan memasukkan pisang ke dalam sebuah wadah, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Perubahan yang terjadi setelah pisang disimpan selama 5 hari. Pisang yang disimpan dengan menggunakan suhu ruang, warnanya sudah mulai kehitaman, dan tekstur yang dimiliki pisang sudah mulai lembek, dan aromanya masih seperti aroma pisang. Pisang yang disimpan dengan menggunakan suhu dingin, warnanya coklat kehitaman, teksturnya keras, dan aromanya masih seperti aroma pisang pada umumnya. Penampakan daging pisang yang disimpan dengan menggunakan suhu ruangan dan menggunakan suhu dingin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik penyimpanan yang saya lakukan terhadap pisang menyebabkan perubahan warna dan tekstur pada pisang, sedangkan aroma tidak. Oleh karena itu, teknik penyimpanan merupakan faktor penting dalam usaha pasca panen.
Coba Dipas Tinulingga NIM 1903050181 Grup 2 PAS 6 Laboratorium Analisis Kimia Bahan Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyimpanan pada ubi kayu yang saya beri dua perlakuan. Penyimpanan ubi kayu di suhu ruang atau tanpa diberi perlakuan mengalami perubahan warna menjadi kuning kecoklatan dan terdapat garis-garis hitam yang menandakan kadar sianida dalam ubi kayu meningkat. Pada tekstur kekerasan, ubi kayu mengalami penurunan kekerasan dan ubi kayu tidak mengalami perubahan aroma yang signifikan dalam perlakuan ini. Pada perlakuan ubi kayu dengan menggunakan wadah dan diberi air atau direndam selama 7 hari mengalami perubahan tekstur menjadi sangat lembek dan mengalami perubahan aroma menjadi aroma busuk. Pada perlakuan ini tidak terjadi perubahan warna, tapi mengalami penurunan kadar pati. Perendaman ini dilakukan untuk mengurangi kadar sianida dalam ubi kayu, karena sianida larut dalam air selama proses perendaman. Pada percobaan dengan kedua perlakuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan tersebut tidak dapat bertahan lama dan karena ubi kayu sangat mudah rusak, sehingga seharusnya cepat diolah untuk memperpanjang masa simpan. Halo, perkenalkan nama saya Medina Anggreni, Bruce Miring Lala dengan NIM 190305090. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik penyimpanan brokoli. Dan di video kali ini, ada dua perlakuan yang saya berikan. Yang pertama, brokoli disimpan di suhu ruang, dan yang kedua, brokoli disimpan di suhu yang rendah. Nah, ini dia perubahan yang terjadi pada brokoli yang saya simpan di suhu yang rendah dan pada suhu ruang. Dapat terlihat perbedaan yang ada pada kedua brokoli tersebut. Dan pada suhu rendah, teknik penyimpanan yang saya gunakan adalah seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam kulkas. Fungsi air di sini adalah agar tetap menjaga kesegaran yang ada pada brokoli. Selanjutnya kita akan membahas tentang parameter pembeda antara brokoli yang saya simpan di suhu rendah dengan brokoli yang saya simpan di suhu ruang. Yang pertama, warna. Terlihat jelas di antara kedua brokoli ini, warna brokoli yang saya simpan di suhu rendah lebih hijau tua dan tampak segar dibandingkan dengan brokoli yang saya simpan di suhu ruang. Dan terlihat brokoli yang saya simpan di suhu ruang terlihat berwarna menguning dan tidak segar. Yang kedua adalah tekstur. Terlihat pada brokoli yang saya simpan di suhu dingin, tekstur pada brokoli terlihat kuat dan sangat menempel dengan batangnya dan tidak mudah terlepas dengan batang. Dan terlihat juga daun yang ada di brokoli segar ini masih melekat kuat dan tampak tidak layu. Sedangkan pada brokoli yang saya simpan di suhu ruang, terlihat teksturnya mudah terlepas dari batangnya. Kemudian daun-daun yang ada pada batangnya juga terlihat cukup layu dan terlihat tidak segar. Selanjutnya, aroma. Terlihat pada brokoli yang saya simpan di suhu dingin, apabila dicium, aroma yang keluar dari brokoli menandakan brokoli yang segar, sedangkan aroma brokoli yang saya simpan yang saya biarkan di suhu ruang terlihat mengeluarkan sedikit aroma busuk. Sehingga dapat disimpulkan dari video yang saya buat, teknik penyimpanan yang saya lakukan terhadap tanaman brokoli dapat mempertahankan warna, aroma, dan tekstur.
Nah, demikian perubahan-perubahan yang terjadi pada brokoli yang saya simpan di suhu ruang dan suhu yang dingin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya, nama saya Yanlia Skill dengan NIM 190305091, anggota dari grup 2 PAS 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor penyimpanan pasca panen terhadap umbi-umbian dengan bahan yang saya bawakan ialah lengkuas. Sebagai bahan pengujian, saya telah menyiapkan 2 sampel dengan suhu yang berbeda dalam waktu yang sama, yaitu 8 hari. Ini dia, sampel yang pertama ini, dan sampel yang kedua ini. Nah, pada kedua sampel, awalnya saya cuci terlebih dahulu, sehingga terhindar dari pasir-pasir atau tanah-tanah, agar menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, pada sampel yang pertama, setelah saya cuci, saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu saya masukkan ke dalam wadah, saya tutup rapat, kemudian saya letakkan ke dalam freezer. Nah, pada sampel yang kedua, setelah saya cuci bersih, saya simpan ke dalam suhu yang terbuka tanpa wadah. Selama 8 hari, pada kedua sampel ini terlihat sangatlah berbeda. Nah, pada sampel yang pertama, di sini permukaan kulitnya masih terlihat segar, aromanya masih aroma lengkuas, dan ketika kita pegang, tidaklah lunak atau kaku. Pada sampel yang kedua, tidak terlihat segar. Ketika kita pegang, tidaklah kaku lagi atau lunak. Dan permukaan kulitnya tampak seperti hitam dan menunjukkan aktivitas mikroba. Kesimpulan yang bisa kita tarik ialah bahwa pada saat penanganan pasca panen lengkuas ini, lebih baiknya kita harus menyimpannya ke dalam suhu yang rendah, dengan awalnya kita mencucinya terlebih dahulu. Demikianlah dari saya ucapkan terima kasih.